Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Nasimastura, NIM 118-90170. Nah, kali ini saya akan membacakan yang jurnal yang telah saya pilih. Nah, judulnya adalah The Single Mechanism of Solar and Galactic Cosmic Ray Acceleration Arising During the Flare Process from E.M. Podgorny dan A.E. Podgorny from Institute of Astronomy RAS Moscow, Russia. Oke, next langsung ke abstrak. Flare dapat menjadi proses astronomi universal yang bertanggung jawab untuk akselerasi atau percepatan proton pada matahari dan bintang-bintang. Sebenarnya flare ini terjadi tidak hanya pada matahari saja, tapi pada bintang-bintang lainnya. Tapi kita ngambil contoh dari matahari karena matahari merupakan salah satu yang terbesar di tata surya kita dan dia yang paling panas. Next, introduction. Untuk mempelajari asal-usul sinar kosmik matahari, kita perlu pahami mekanisme fisik flare surya dan bagaimana partikel dapat dipercepat menjadi energi tinggi selama flare matahari. Nah, jadi sebelum kita mempelajari SCR ini gimana, kita harus tahu flare, yaitu salah satu aktivitas mataharinya itu. Kita juga harus tahu mekanisme fisiknya gimana, terus partikel-partikel percepatannya gimana, kita harus tahu. Next, nah yang pertama ini physical mechanism of solar flare. Mekanisme fisik dari solar flare. Nah, mekanisme fisik dari solar flare ini ada 3 metode, yaitu yang pertama simulasi numeric mechanical hydrodynamic, yang kedua metode alternatif, yang ketiga ada model elektrodinamik dari flare matahari. Oke, yang pertama ini yang paling sering digunakan yaitu ini pembentukan dari lembaran medan magnet ini terjadi di sekitar garis singular tipe X dari korona di bawah pengaruh gangguan oleh yang merambat dari permukaan matahari dalam proses evolusi kuasi stasioner. Lembaran medan magnet menjadi tidak stabil menyebabkan flare. Nah, energi ini terbentuk di sekitar singular tipe X. Nah, singular tipe X ini adanya di medan magnet, lembaran medan magnet itu. Nah, segaris singular tipe X ini mendapat gangguan dari matahari dalam proses kuasi stasionernya. Nah, lembaran medan magnet ini karena ada gangguan tadi menjadi tidak stabil. Jadi, setelah tidak stabil ini dia menyebabkan flare. Oke, yang kedua ada model alternatif. Model alternatif ini modelnya diberitahu secara singkat aja karena ternyata model ini tidak rancu karena dimana dia tulis diatur sejak awal dalam keadaan tidak stabil bahkan dalam keadaan tidak seimbang. Jadi dia tuh nggak ngasih tahu kalau misalkan ini sistematika kemunculannya itu gimana gitu. Next ada model elektrodinamik dari flare matahari. CME sebagai akibat dari percepatan plasma oleh gaya tarik magnet selama ketidakstabilan lembaran medan magnet. Nah, model ini juga menjelaskan tentang sejumlah manifestasi pengamatan lain dari semburan matahari. Jadi nggak hanya tentang flare aja, ada berbagai semburan matahari yang dijelaskan di model ini. Next, nah di gambar ini akan saya perbesar bentar. Nah, bisa dilihat di sini ada 6 gambar yang masing-masing beda. Bisa dilihat kan ini. Di sini ada keterangannya magnetic field configuration in the valence perpendicular to the collision D dan E, then line and surface of equal current density yang F, the position of the current on the map of the distribution on thermal X-ray radiation 3 until 6 kilo electron volt. Nah, gitu. Nah, untuk yang A sampai C itu membayangkan derivasi atau terbalik gaya magnet yang bertanggung jawab untuk proses pembuatan lembaran arus dan disipasi cepat medan magnet jika terjadi ketidakstabilan lembar. Nah, untuk pada gambar D sampai dengan D dan E itu permukaan dengan kepadatan arus yang sama dan memberikan gambar dari bentuk lembaran arus. Nah, untuk yang F itu menunjukkan pembentukan lembaran arus pada ketinggian 16.000 km yang bertepatan dengan sumber emisi sinar X shock thermal. Oke, next ke slide berikutnya. Untuk mengetahui mekanisme flare, kita harus melakukan simulasi magnetic hydrodynamic. Nah, di sini nih menggunakan simulasi MHD ini karena yang paling pas lah pokoknya. Nah, selama simulasi terbatas menggunakan program PRSPAT, salah satu metode numerik yaitu namanya program PRSPAT, menunjukkan bahwa pembentukan lembaran arus pada ketinggian 16.000 km yang bertepatan dengan sumber emisi. Nah, seperti tadi yang digambar ya.
Next, cosmic ray acceleration and propagation during solar flare. Yang pertama, percepatan. Proton yang dipercepat dari listrik induksi memiliki spektrum eksponensial. Nah, sebagai hasil dari lembaran, beberapa proton yang dipercepat di bawah pengaruh medan magnet sebelum melewati seluruh lembaran. Spektrum eksponensial itu berbentuknya spiral Archimedes. Nah, bentuknya spiral ini karena rotasi matahari, seperti yang tertulis. Dengan menggunakan simulasi MHD, maka ditemukan bahwa medan magnet B sama dengan 100 ds. Setelah itu ada medan listrik E sama dengan 20 volt per senti, panjang lembarannya adalah 10 pangkat 9 dan partikel energi maksimumnya adalah 2 kali 10 pangkat 10 elektron volt, di mana energi ini sama dengan energi maksimum dari sinar kosmik. Nah, next, proton dipercepat ini mengalami penundaan selama 3-5 jam akibat tidak adanya garis magnet yang menghubungkan titik flare ke pesawat ruang angkasa di orbit bumi. Jadi bukan seperti garis ya, seperti medan magnet halus gitu. Nah, dia tuh nggak ada pengantarnya sampai ke pesawat, jadi seperti itu. Jadi dia tuh ngambang nggak jelas gitu. Next, nah untuk keterlambatan, keterlambatan tuh kurang lebih 3 hari ya, tertulis di situ secara signifikan lebih kecil daripada keterlambatan yang dialami oleh kedatangan partikel. Nah, keterlambatan ini dapat diamati melalui difusi partikel dipercepat melintasi medan magnet karena hamburannya tidak homogen yang dihasilkan dari ketidakstabilan yang disebabkan oleh aliran partikel. Jadi sebenarnya keterlambatan ini akibat dari ketidakstabilan yang dialirkan oleh partikel itu sendiri. Next, nah ini ada gambar lagi. Nah, di situ ada dua gambar yang berbeda. Pertama itu gambar keberadaan flux. Nah, waktu keberadaan flux SCR disebabkan oleh flare lebih dari 2 kali lipat besarnya dari waktu flare yang diperkirakan sebagai waktu emisi X-ray thermal flare. Pada bagian puncak menunjukkan terjadinya flare, pada bagian kiri merupakan SCR dari barat, dan pada bagian kanan untuk SCR dari timur. Posisi kita adalah berada di pesawat angkasa. Oke, di gambar ini dibagi menjadi dua antara kanan dan kiri. Ini untuk yang sebelah kiri ini western, ini eastern. Nah, bisa dilihat sendiri ini pakai pesawat antariksa dengan misi GOES 15 ya, GOES 15 Protoflux. Ini bedanya 2003, ini 2014, tadi seperti yang dijelaskan tadi. Puncaknya ini merupakan tempat terjadinya flare. Puncak ini, berdasarkan jurnal ini ya, bukan berdasarkan saya. Next, nah komponen tertunda yang direkam oleh jaringan monitor neutron merambat dengan cara difusi melintasi medan magnet. Ini menyebabkan munculnya dari dua arah barat dan timur. Oke, next, tidak semua flare menyebabkan munculnya solar cosmic ray atau SCR. Hanya flare dengan kekuatan yang besar dengan flux X-ray thermal kisaran 1 sampai dengan 8 Armstrong dengan kecepatan ejeksi plasma melebihi kecepatan angin solar. Jadi, selama terjadinya flare itu tidak selamanya menghasilkan SCR gitu. Next, nah ini ada gambar lagi. Di gambar ini bisa kita lihat di situ ada seperti lonjakan ya. Nah, gambar ini mengilustrasikan munculnya flux partikel dipercepat dari flare barat dan timur tanpa kepatuhan yang tepat terhadap skala waktu. Jadi mereka tuh nggak ada patokan terhadap waktunya. Bisa lihat di sini. Kalau yang western dia dari prompt naik langsung, dia nanti udah mulai lurus di situ ya, bisa dilihat. Nah, sedangkan kalau dari eastern tuh dia dari difusi itu naik pelan-pelan langsung ke standar. Bisa dilihat di gambar ya. Oke, next. Oleh karena itu, medan magnet di korona bagian aktif memiliki efek real pada ketinggian lebih dari 1/10 jari-jari matahari. Maka tidak dapat mencegah partikel masuk ke ruang antar planet. Oke. Selanjutnya, flare emisi cepat dengan gelombang kajut yang kuat tidak menyebabkan SCR. Nah, SCR ini dipercepat dalam keadaan dalam lembar arus, bukan pada gelombang kajut. Jadi selama flare emisi dengan gelombang kajut itu bukan berarti menyebabkan SCR. Hanya SCR itu dipercepat dalam lembaran arus, bukan pada gelombang kajut. Ingat. Oke, next ada gambar lagi. Di gambar ini bisa kita lihat di situ ya. Nah, ini
Di gambar ini menjelaskan penampilan flare disertai dengan emisi yang cepat dengan gelombang kejut yang kuat tidak menyebarkan sinar kosmik matahari ya, seperti dijelaskan tadi. Bisa dilihat di situ ada kenaikan dari gambar yang sebelah kanan ini, grafiknya naik. Perbedaannya cuman ini tanggal 17, yang atas tanggal 17, yang bawah tanggal 18. Dengan waktunya juga berbeda nih. Satunya tanggal jam 19, satunya jam 11. Nah, bisa dilihat di situ V-nya berapa, M-nya berapa, E-nya berapa, masing-masing beda ya. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kiri ini, gambar-gambar dengan spektrum warna ini, sebenarnya itu seperti tadi ya, dari pesawat spacecraft-nya Ghost 8. Lihat di sini, kita bisa lihat di sini ada tambahan warna yaitu orange dan ungu. Untuk orange sendiri dari rentang 0,5 sampai 4 Armstrong, dan yang ungu 1 sampai 8 Armstrong. Nah, bisa dilihat di sini. Keterangannya adalah power solar flare in the March 2003 which produce strong coronal mass ejection and interplanetary shock wave does not produce solar cosmic. Seperti itu. Bisa dilihat ya, jamnya juga berbeda di sini. Oke, next. Nah, the necessity for fast calculation to the study and predict solar cosmic ray. Jadi banyak sekali ya simulasi-simulasi yang sudah dilakukan para astronomer untuk menghindari dari SCR ini karena mereka sayang dengan satelit mereka. Tapi belum ada yang akurat, masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinannya. Salah satunya adalah simulasi waktu nyata untuk melihat perbandingan antara kepemilikan lembar arus dengan posisi yang diamati dari sumber flare dari emisi sinar shock thermal. Ini memungkinkan untuk lebih akurat menghitung lintasan di medan listrik dan magnet yang diperoleh dengan simulasi MHD numerik. Dengan mengetahui bidang ini, akan memungkinkan untuk mengetahui dalam kasus apa partikel dapat keluar dari medan magnet di atas wilayah aktif dengan menghitung lintasan partikel di bidang ini setelah mereka dipercepat dalam lembaran arus. Jadi sebenarnya yang ditakutin oleh astronom-astronomer itu adalah partikel-partikelnya yang datang. Jadi mereka tuh mensimulasikan gimana ceritanya penyebab partikel-partikel ini keluar itu apa, jadi supaya nanti pergeserannya bisa gampang. Nah, selanjutnya ada galactic cosmic ray. Galactic cosmic ray ini cakupannya lebih luas daripada solar cosmic ray atau SCR yang tadi dijelaskan ya. Data terakhir menunjukkan bahwa energi suar bintang dapat melebihi 10 pangkat 36. Wow, ini lebih besar 3-4 kali lebih besar daripada flare-nya matahari. Dan tampaknya energi proton yang dipercepat dalam flare bintang ini dapat secara signifikan melebihi energi partikel yang terdapat di flare matahari. Lebih besar cakupannya sih. Next, conclusion. Percepatan partikel-partikel sinar kosmik yang terjadi dalam lembaran arus flare di atas wilayah aktif. Spektrum bagian depan partikel yang datang ke bumi dan direkam oleh jaringan monitor neutron di seluruh dunia bertepatan dengan spektrum partikel dipercepat dalam lembaran yang dihitung dalam percobaan MHD numerik untuk kondisi awal dan batas. Menurut data terbaru yang diperoleh pada pesawat ruang angkasa Kepler yang menunjukkan bahwa energi suar bintang dapat 3-4 kali lebih besar daripada energi suar pada matahari. Nah, ini bisa menjadi proses astronomi universal yang bertanggung jawab untuk percepatan baik kosmik surya maupun kosmik solar atau matahari. Jadi, percepatan partikel ini sebagai astronomi universal, maksudnya sebagai dasar mau ngeliat gimana sih percepatan yang baik untuk galactic cosmic ray dan solar cosmic ray, gitu yang saya tangkap. Nah, terima kasih, thank you, dan gracias, arigato shishie, syukran matur nuwun, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.